Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nia Munajah Harun, mahasiswi program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 6 dengan NIM 112008500001115. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk itu, teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut terkait pembahasan di dalamnya, jangan lupa ditonton sampai akhir. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai teknologi Artificial Intelligence atau yang disebut AI, atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan. Yang mana topik perbincangan ini mungkin sudah hangat dan sempat viral belakangan ini dan sudah menjadi kekhawatiran bagi para pekerja industri, yang mana katanya teknologi AI ini dapat menggantikan seluruh pekerjaan manusia oleh robot ataupun tenaga mesin. Nah, apakah itu benar? Mari teman-teman simak pembahasannya sampai akhir dan jangan setengah-setengah dalam menonton, oke? Nah, sebelum kita masuk ke topik permasalahan, mungkin teman-teman di sini harus sama-sama mengetahui nih latar belakang dari kehadiran teknologi artificial intelligence itu sendiri. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang saat ini sudah semakin canggih, khususnya pada saat ini kita sedang berada pada kondisi era revolusi industri 4.0, yang mana dalam beberapa dekade ke depan ini kita akan menghadapi era revolusi 5.0 atau 5.0, yang mana digadang-gadang pada era revolusi 5.0 nantinya itu kita akan hidup berdampingan dengan teknologi robot, dan semua aktivitas kita atau pekerjaan kita itu akan dipermudah dengan hadirnya teknologi robot atau mesin-mesin bantuan tersebut. Nah, hal ini juga telah dialami di Indonesia sendiri. Tidak hanya di Jepang, tidak hanya di Singapura, Korea maupun yang lainnya, tapi di Indonesia sendiri pun sudah mengalami peralihan masa teknologi artificial intelligence ini, yang mana dengan adanya inovasi teknologi ini memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya untuk yang terdampak itu adalah pada bagian ketenaga kerjaan. Nah, kehadiran dari teknologi AI ini itu sebenarnya mendatangkan banyak manfaat bagi pemerintah maupun industri bisnis, dikarenakan teknologi ini telah menghadirkan inovasi baru terkait adanya mobile application, lalu application programming interface, lalu adanya cloud computing dan juga big data, yang sama-sama mereka ini menghasilkan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan sesama gitu, dalam menciptakan konsep baru untuk proses industri dan juga membantu globalisasi perekonomian Indonesia ke ranah internasional. Nah, tujuan dari adanya teknologi AI ini hadir itu sebenarnya untuk dapat melakukan seluruh pekerjaan yang dilakukan manusia itu digantikan oleh robot atau teknologi mesin atau teknologi komputer yang mereka rancang. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Huang and Rose pada tahun 2018, itu sudah menjelaskan dan juga menerangkan bahwa teknologi AI ini telah banyak mengambil alih tugas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, robot untuk pekerjaan rumah tangga, lalu perawatan untuk kesehatan, terus juga robot untuk operasional hotel, operasional pariwisata, lalu bot virtual yang tersedia pada industri perbankan yang sudah menggantikan posisi customer service saat ini. Nah, melansir dari laporan riset Oxford Economics dan perusahaan teknologi ASES Cisco itu juga telah menjelaskan bahwa adanya transisi percepatan digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, ini akan menghasilkan perubahan atau pergantian 28 juta pekerjaan baru dalam beberapa dekade ke depan. Hal ini juga akan berakibat fatal pada kehilangan pekerjaan 6,6 juta orang. Nah, hal ini dikarenakan pekerja-pekerja tersebut tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang memenuhi terkait pekerjaan atau bidang profesi yang ada
yang memang sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi artificial intelligence. Nah, melihat banyaknya pekerjaan yang akan tergantikan oleh hadirnya teknologi AI ini, maka pada kesempatan video kali ini itu saya akan membahas terkait dua permasalahan, di mana pekerjaan apa saja sih yang tergantikan oleh teknologi AI atau teknologi robot ini, dan hal apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja nantinya untuk siap mempersiapkan diri dalam menghadapi era revolusi 5.0 atau era di mana hidup kita akan berdampingan dengan pekerjaan aktivitas yang dilakukan oleh robot tersebut. Nah, sebelum itu kita harus sama-sama mengetahui ini apa artian dari teknologi AI itu sendiri. Nah, artificial intelligence atau teknologi AI ini sendiri merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang didasarkan pada prinsip disiplin ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan juga teknik. Nah, sebab atau dorongan utama dari hadirnya teknologi AI ini adalah untuk bisa mengembangkan komputerisasi dalam hal meniru dan juga menyamai fungsi intelijensi manusia, seperti halnya dalam melihat, mendengar, berjalan, berbicara, hingga merasakan. Sehingga AI ini hadir sebagai bentuk mempermudah pekerjaan manusia itu agar lebih cepat, efisien, dan juga minim dari resiko kesalahan. Nah, dalam aktivitasnya, kecerdasan AI itu sendiri atau teknologi AI ini sendiri memiliki 4 jenis kecerdasan, yang mana pertama ini adalah berkaitan dengan kecerdasan mekanik. Kecerdasan mekanik ini berkaitan dengan kemampuan manusia yang melakukan pekerjaannya secara berulang, sehingga manusia dalam hal ini memiliki kapasitas yang terbatas dan juga memiliki rasa lelah, sehingga teknologi AI ini hadir dalam penciptaan robot yang memang bisa menggantikan pekerjaan manusia yang melakukan pekerjaan itu secara berulang atau berkali-kali dalam waktu dan juga ruang yang mungkin tidak terbatas, sehingga manusia dalam hal ini harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang dibuat agar mereka tetap bisa bekerja walaupun adanya teknologi robot yang dapat membantu pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua ini adalah berkaitan dengan kecerdasan analisis, yang mana hal ini berkaitan atau menyangkut dengan kemampuan manusia dalam menyelesaikan masalah dan juga penyampaian sebuah informasi. Nah, kecerdasan analisis ini mungkin berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ilmuwan data, lalu juga akuntan dan analis keuangan. Nah, ketiga bidang pekerjaan ini atau pekerjaan lainnya yang mungkin berkaitan dengan analitis itu akan bisa tergantikan dengan hadirnya teknologi AI yang memiliki kemampuan analisis secara tepat, secara efisien, dan juga dapat menyimpan data atau hasil analisisnya dalam jangka waktu yang panjang dan minim risiko kerusakan ataupun kehilangan. Nah, dalam hal ini teknologi AI sudah menghadirkan berupa machine learning dan juga data analitis, yang mana alat-alat ini menggantikan kecerdasan analisis manusia yang memang bisa menghasilkan hasil analisis yang lebih cepat dan juga lebih bersifat kompleks dan dapat dipercaya karena minimnya resiko kesalahan tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah berkaitan dengan kecerdasan intuisi, yang mana hal ini berkaitan dengan kemampuan manusia dalam berpikir, inovasi, dan juga kreativitasnya. Nah, intuisi ini mungkin berkaitan juga dengan kebijaksanaan dari pemikiran holistik dan juga berbasis pengalaman manusia, yang mana membutuhkan wawasan dan juga pemecahan masalah yang kreatif, seperti halnya dalam hal ini pekerjaan yang memerlukan intuisi itu seperti dokter, terus juga ada pengacara, manajer penjualan, dan juga agent dari perjalanan pariwisata. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini mungkin yang akan bisa tergantikan nantinya ketika teknologi AI ini mampu untuk memenuhi kecerdasan intuisi tersebut dalam menciptakan dan menghadirkan teknologi-teknologinya. Nah, mungkin dalam
sekarang ini itu AI sudah hadir menciptakan uh, virtual chatbot dan juga website atau aplikasi CRM yang mungkin berkaitan dengan hal manajemen. Nah, itu saja sudah bisa menggantikan pekerjaan, salah satu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang keempat ini, yang terakhir adalah kecerdasan empati, yang mana berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memahami dan juga mengenali emosi seseorang dengan cara respon kita terhadap mereka. Nah, kecerdasan empati ini dibutuhkan dalam pekerjaan yang memang terlibat dalam keterampilan sosial, komunikasi, interaksi, dan juga relasi. Nah, hal ini seperti contohnya negosiator, psikiater, psikolog, dan juga konsultan dalam industri jasa. Nah, kecerdasan empati ini mungkin salah satu kecerdasan yang akan sulit untuk bisa dipenuhi oleh teknologi AI, karena memahami emosional orang itu tidak bisa memang hanya bisa dipahami secara utuh itu oleh manusia seutuhnya, karena robot itu juga kan yang mengendalikan manusia, mesin itu yang mengendalikan manusia, namun yang bisa merasakan emosionalnya orang itu dengan empatinya kita, dengan simpatiknya kita, itu pasti manusia secara normalnya. Jadi kecerdasan yang terakhir ini, kecerdasan empati ini adalah salah satu bentuk kecerdasan yang mungkin masih sulit untuk bisa dikembangkan oleh teknologi AI. Nah, mungkin itu latar belakang terkait dan juga pengetahuan awal terkait artificial intelligence itu sendiri. Nah, pembahasan tersebut saya harap bisa untuk membantu teman-teman dalam memahami pembahasan saya berikutnya, untuk kita sama-sama mengetahui pekerjaan apa sih yang nantinya memang bisa tergantikan oleh hadirnya teknologi AI ini, dan gimana cara respon kita untuk bisa siap menghadapi hadirnya teknologi AI ini yang semakin berkembang, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 5.0 nantinya. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan yang akan kita bahas terkait berkembangnya teknologi AI saat ini. Apakah benar akan banyak pekerjaan manusia yang tergantikan nantinya? Nah, mungkin hal ini sudah menjadi pemberitaan yang sudah mengkhawatirkan bagi para masyarakat Indonesia khususnya ya, di mana mereka mengkhawatirkan apakah pekerjaan saya nantinya akan bisa benar-benar tergantikan, apakah saya nantinya tidak akan bisa bekerja lagi. Nah, padahal teknologi AI ini sudah dijelaskan, hadirnya teknologi AI ini adalah untuk bisa memudahkan aktivitas pekerjaan manusia, dan teknologi AI ini hadir dengan mendatangkan banyak manfaat seperti dengan adanya AI ini penyimpanan data dan juga pengolahan data itu menjadi lebih efisien, lebih minim risiko kesalahan, dan penyajian laporan keuangan pun menjadi lebih cepat, lalu juga peningkatan dari fasilitas infrastruktur kesehatan, di layanan kesehatan, di layanan finansial atau keuangan itu juga semakin canggih karena hadirnya teknologi AI. Lalu juga digitalisasi layanan keuangan saat ini juga memudahkan manusia untuk tidak perlu repot lagi membawa uang kertas, dan hal ini juga turut berdampak pada perekonomian negara, di mana menjaga kestabilan ekonomi negara dan juga mencegah inflasi, yang mana minimnya jumlah uang cetak yang beredar di masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang kemudian beralih untuk menggunakan transaksi elektronik dalam aktivitas kegiatan sehari-harinya. Nah, mungkin di sini saya akan membahas beberapa pekerjaan yang akan tergantikan oleh hadirnya teknologi AI dalam beberapa bidang. Yang pertama ada bidang kesehatan, lalu bidang pariwisata, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan juga bidang media. Nah, mungkin teman-teman mari sama-sama simak, dan juga teman-teman bisa mari sama-sama berpikir untuk kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan untuk menghadapi era revolusi industri 5.0 yang sedang digadang-gadang ini.
Baik, yang pertama ini dari bidang kesehatan, di mana hadirnya teknologi AI ini sebenarnya kalau dalam bidang kesehatan itu tidak dapat menggantikan seluruh pekerjaan layanan kesehatan secara keseluruhan. Teknologi AI ini hadir hanya untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh pekerja belakang atau pekerja operasional. Seperti halnya dalam hal ini uh, pekerja belakang rumah sakit itu bisa tergantikan oleh adanya robot pengantar makanan, lalu juga mungkin bagian depan atau bagian penjaga keamanan satpam itu bisa diminimalisir jumlah pekerjanya karena dengan adanya sistem robot yang mengenali wajah atau mengenali barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung rumah sakit tersebut. Nah, selain itu juga kenapa di bidang kesehatan ini tidak banyak yang tergantikan karena aktivitas kesehatan ini berkaitan dan riskan dengan nyawa manusia. Jadi robot itu tidak bisa melakukan pekerjaan dalam hal operasi, dalam hal memeriksa, dalam hal macamnya yang memang berkaitan dengan keselamatan atau nyawa manusia, karena yang namanya teknologi itu masih akan riskan dengan kerusakan dan juga margin error dalam pelaksanaan nantinya. Nah, maka dari itu teknologi AI ini hadir dalam bidang kesehatan itu untuk menunjang fasilitas kesehatan itu sendiri, yang mana dalam bidang kesehatan ini teknologi AI itu hadir dari adanya mesin X-ray, terus juga adanya mesin diagnosa penyakit yang bisa menghasilkan diagnosis secara cepat, berbeda dengan hasil diagnosis manusia yang mungkin masih bisa terdapat kesalahan. Lalu juga adanya robot untuk membantu dokter dalam hal kegiatan operasi. Jadi alat-alat yang dokter gunakan dalam operasi itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari kemajuan teknologi AI itu sendiri, karena jika dalam saat ini itu teknologi kedokteran atau di bidang kesehatan masih menggunakan teknologi secara manual, tentu akan mengurangi banyak waktu yang bisa dikerjakan secara cepat oleh teknologi, mungkin dalam hal menghasilkan diagnosis, lalu juga memangkas waktu operasi yang mungkin bisa dikerjakan secara lebih cepat. Nah, hal-hal itulah yang teknologi AI hadir dalam bidang kesehatan. Jadi dokter, perawat, bidan dan juga lainnya itu tidak bisa tergantikan dengan mudah oleh hadirnya teknologi AI ini. Mungkin salah satu terakhir dari pekerjaan rumah sakit atau kesehatan yang bisa tergantikan itu adalah di bidang pembersih, pekerja ruangan, yang mana membersihkan dan menyiapkan dan merapikan ruangan rumah sakit. Nah, itu bisa dipekerjakan dengan robot pembersih ruangan, lalu juga robot-robot yang memang bisa untuk melakukan kegiatan cuci atau jemur atau mungkin melipat alat-alat dari kebutuhan di ruangan rumah sakit itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini adalah pada bidang pariwisata, di mana pada bidang pariwisata ini ada beberapa contoh pekerjaan juga yang bisa tergantikan oleh hadirnya teknologi AI saat ini. Mungkin kita sudah merasakan juga dari salah satu pekerjaan yang sudah tergantikan itu adalah pekerja penjaga tol, penjaga karcis di supermarket swalayan ataupun di universitas itu sendiri, yang semulanya itu ada orang yang menjaga, sekarang ini sudah tidak ada dan digantikan oleh sistem pembayaran secara cardless, secara kartu. Nah, selain itu ada dari sisi pemeriksa pekerja
pemeriksa barang bawaan, yang mana saat ini pada perusahaan ataupun industri pariwisata seperti penerbangan dan juga pelabuhan itu sudah menerapkan menggunakan mesin-mesin yang memang bisa memeriksa barang bawaan yang sepatutnya tidak boleh dibawa itu secara otomatis, baik yang ada di dalam tas maupun yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, di sini juga udah ada gambar-gambarnya. Lalu yang selanjutnya itu ada dari segi layanan pemesanan tiket yang memang saat ini sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Traveloka contohnya. Lalu juga ada aplikasi dari perkereta apian itu sendiri juga, aplikasi KAI sudah bisa untuk memesan tiket secara online dan yang lainnya. Nah, yang terakhir di sini itu adalah pekerja admin atau layanan layanan konsumen dalam menanggapi keluhan lalu juga pertanyaan dan kritikan dari konsumen itu sudah ada virtual chatbot yang memang itu hadir dari perkembangan teknologi AI saat ini. Nah, virtual chatbot ini tentu memudahkan dan juga menghilangkan pekerjaan admin online yang mungkin dilakukan oleh manusia dengan membalasnya secara manual, tapi dengan adanya virtual chatbot ini sudah secara otomatis sistem yang akan menjawab setiap pertanyaan, keluhan dan juga kritikan yang diajukan oleh konsumen. Yang selanjutnya ada pada bidang ekonomi, di mana bidang ekonomi ini menurut saya merupakan salah satu bidang yang krusial karena berhubungan langsung dengan laju pertumbuhan dari ekonomi negara, dan karena saya mahasiswi dari ekonomi itu sendiri, maka ini menjadi fokus perhatian saya utama dalam rangka mempersiapkan diri untuk saya bisa memenuhi kualifikasi standar terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memang nantinya akan hadir atas perkembangan teknologi AI yang ada. Nah, di bidang ekonomi sendiri ini ada beberapa pekerjaan yang memang tergantikan oleh hadirnya teknologi AI seperti teller yang memang saat ini masyarakat menjadi lebih melakukan kegiatan setoran dan juga pengambilan tarik tunainya melalui ATM-ATM terdekat, tidak lagi datang ke bank untuk menemui teller dan menerima bukti tunainya secara kertas, namun sudah secara elektronik, sudah secara struk, dan itu struknya juga bisa untuk dibuang begitu saja gitu. Nah, lalu yang kedua juga ada dari segi pekerja customer service, di mana di sini sudah adanya mesin customer service digital yang menyajikan informasi terkait jenis layanan produk dan jasa yang disediakan oleh bank tersebut, lalu juga prosedur dan juga persyaratan yang memang harus dipenuhi dan dijalankan oleh nasabah dalam melakukan proses pengajuan pembiayaan, sehingga nasabah tidak perlu berkali-kali datang ke bank, namun nasabah bisa untuk memperoleh informasinya terlebih dahulu untuk bisa mempersiapkan untuk nantinya kemudian datang ke bank dalam kondisi yang sudah siap dengan persyaratan yang memang harus dipenuhi. Dan adanya teknologi AI saat ini juga dan perkembangan teknologi digitalisasi juga mempengaruhi kedua bidang pekerjaan tersebut, di mana nasabah saat ini jadi lebih mudah juga untuk bisa melakukan pembukaan rekening secara online, yang mana saat ini pada bank-bank syariah maupun konvensional juga telah mengembangkan aplikasi bank masing-masing seperti aplikasi BCA Mobile, lalu juga BSI Mobile, Muamalat, lalu CIMB Niaga. Nah, mereka tuh telah mengembangkan aplikasi-aplikasi online terkait banknya yang memang bisa untuk menarik konsumen atau nasabah saat ini yang memang sudah terbiasa dengan digitalisasi dan kegiatan yang proses yang cepat gitu, yang efisien, karena tidak perlu repot untuk jauh-jauh untuk panas-panasan datang ke bank, hanya untuk membuka rekening saja. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah mempengaruhi bidang pekerja akuntan, di mana akuntan ini bekerja dalam hal menganalisis dan menyajikan laporan keuangan. Nah, mungkin yang semulanya di suatu perusahaan itu
pekerja akuntan berjumlah 5-10 orang. Justru dengan hadirnya teknologi AI saat ini yang memang mempermudah akuntan dalam menganalisis, menyajikan, mengumpulkan dan juga menginformasikan laporan keuangannya, itu pekerja akuntan terpangkas di setiap perusahaan itu hanya bisa 3, 2 atau bahkan satu profesi akuntan saja di satu perusahaan. Nah, hal ini tentu harus bisa menjadi fokus perhatian kita sebagai mahasiswa ekonomi untuk bisa memenuhi dan juga meningkatkan kualitas diri kita dalam memahami perkembangan teknologi yang ada, dalam memahami penerapan teknologi itu sendiri agar kita bisa menggunakan teknologi itu sendiri untuk bisa membantu kita menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kita. Nah, yang keempat di sini ada dari bidang pendidikan, yang mana bidang pendidikan ini juga nggak luput dari pengaruh perkembangan teknologi artificial intelligence itu sendiri, di mana semakin canggihnya teknologi AI saat ini itu tentu mempengaruhi aktivitas kegiatan belajar mengajar siswa, mahasiswa dan juga tenaga pendidik, yang mana kehadiran aplikasi ChatGPT saat ini itu tentu mempermudah mahasiswa dan juga siswa dalam memperoleh informasi, memperoleh jawaban atas tugas-tugas yang memang dimilikinya, dan adanya aplikasi dari artificial intelligence itu sendiri dalam membantu mahasiswa ataupun siswa membuat presentasi secara online hanya dengan memasukkan judul yang mau mereka bahas atau topik yang akan mereka bahas, lalu terbentuk paper atau presentation yang memang sudah jadi tanpa perlu mahasiswa atau siswa tersebut berpikir secara susah payah dan memperoleh informasi tambahan melalui sumber-sumber lain. Jadi hal ini tentu akan juga berpengaruh dan cukup mengkhawatirkan terhadap perkembangan nalar dan berpikir kritisnya siswa dan mahasiswa, karena mereka merasa ataupun menganggap pekerjaan-pekerjaan tugas sekolah mereka itu bisa selesai dengan cepat waktu, dengan tepat waktu, dan tanpa perlu mereka berpikir keras, berpikir susah payah untuk bisa menjawab setiap tugas yang diberikan. Jadi mudahnya memperoleh informasi saat ini juga tentu menimbulkan banyak kekhawatiran bagi berbagai pihak. Tentunya di bidang pendidikan itu sendiri akan berpengaruh terhadap berkurangnya guru pada lembaga pendidikan, terkhusus di lembaga les seperti Kumon, Ganesha, lalu juga PIC, lalu juga ada LIA. Mungkin teman-teman tahu ya lembaga-lembaga les tersebut. Nah, guru-guru di lembaga les tersebut itu mungkin akan bisa berkurang karena peralihan teknologi digital saat ini seperti aplikasi ruang guru. Nah, banyak dari masyarakat saat ini justru beralih ke aplikasi ruang guru karena aplikasi ruang guru ini bisa memenuhi kebutuhan kita yang sama seperti yang disediakan oleh Kumon, Ganesha dan yang sebagainya. Namun ruang guru ini memberikan keuntungan lebih di mana kita bisa mengakses di mana saja tanpa batas waktu, tanpa batas ruangan, hanya perlu jaringan internet, dan kita bisa untuk belajar terkait hal-hal yang memang kita ingin pelajari. Nah, yang selanjutnya di sini di bidang pendidikan juga berkaitan dengan hal administrasi perkuliahan ataupun administrasi sekolah, yang mana pada pembayarannya itu di perkuliahan ataupun di sekolah saat ini sudah mulai dilakukan melalui transfer pembiayaan di rekening-rekening ATM, yang mana dulunya mungkin pembayaran SPP dilakukan dengan datang langsung ke pihak sekolah, pihak universitas untuk pembayaran tunai, untuk menerima struk secara tunai. Sekarang ini sudah terdigitalisasi dan tersistem melalui pembayaran transfer rekening, dan juga adanya di UIN juga adanya sistem AIS juga sudah tersistem rekapitulasi dari pembayaran yang sudah kita lakukan. Jadi
Hal tersebut juga mengurangi jumlah pekerja operasional dari administrasi itu sendiri, yang mana mungkin tadinya terbagi menjadi 5 pekerja, hanya membutuhkan satu pekerja yang paham terkait pengoperasionalan dari aplikasi AIS ataupun aplikasi pembayaran yang terotomatisasi terhadap sistem AIS itu sendiri kalau di UIN. Mungkin itu sih kalau untuk bidang pendidikan. Nah, yang terakhir di sini adalah teknologi AI dapat mempengaruhi bidang pekerjaan di media dan bisnis. Yang mana dengan adanya teknologi AI saat ini itu telah menimbulkan bidang pekerjaan baru sebagai desain grafis, video editing, dan yang lainnya yang memang berhubungan dengan teknologi. Yang akhirnya hal ini juga dapat menggeser dari pekerjaan-pekerjaan seperti arsitektur yang tadinya melakukan pekerjaan secara manual, itu akan bisa tergantikan oleh orang-orang yang berkompeten dalam menghasilkan desain secara visualisasi yang lebih nyata, karena konsumen akan lebih memilih pekerja atau pihak yang memang bisa menghasilkan visualisasi gambar yang lebih nyata, yang lebih menggiurkan minat mereka dalam melakukan pembelian. Nah, lalu juga saat ini telah banyak akhirnya orang beralih profesi kepada profesi YouTuber, yang mana akhirnya keahlian dari video editing tersebutlah yang akhirnya banyak dibutuhkan sekarang, khususnya bagi para presenter ataupun artis-artis saat ini. Itu telah banyak banget mendirikan, membentuk YouTube mereka, terus juga akhirnya membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, tapi hanya untuk pekerja-pekerja memang di bidang video editing, di bidang desain, di bidang desain grafis segala macamnya. Nah, itu yang perlu kita persiapkan dan perlu kita penuhi kualitas diri kita dalam memahami perkembangan teknologi digital ini. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada dari strategi marketing, di mana strategi marketing saat ini itu kita sudah tidak lagi menawarkan produk secara langsung terjun ke masyarakat, melainkan saat ini itu kita lebih banyak melakukan marketing atau pemasaran melalui media sosial, melalui pembuatan video produk, pembuatan foto postingan produk yang itu menggunakan brand ambassador artis yang memang sedang booming dan yang diidolakan oleh banyak masyarakat. Itu juga tentu menarik marketing atau menarik jumlah pelanggan yang lebih banyak. Nah, strategi-strategi itu yang saat ini kemudian dilakukan oleh banyak pengusaha-pengusaha bisnis. Nah, selanjutnya itu ada dari perkembangan teknologi AI, perkembangan teknologi digital yang memang mengalihkan kegiatan jual beli kita saat ini, yang mungkin ke pasar, yang mungkin ke swalayan, ke supermarket, itu sudah bisa terdigitalisasi melalui aplikasi e-commerce dan aplikasi swalayan itu sendiri. Seperti contohnya di sini ada Shopee, ada Tokopedia, Bukalapak, OLX, terus juga ada Lazada, ada juga lagi blibli.com, ada juga seperti aplikasi supermarket itu sendiri kayak Indomaret, Alfamart, dan yang lainnya. Itu juga sudah memangkas untuk pekerja operasional dari supermarket itu sendiri, kayak yang tadinya mungkin dibutuhkan kasir di TikTok itu banyak, ada 30 ataupun 10 kasir, tapi karena terdigitalisasi yang akhirnya TikTok pun bangkrut segala macam. Nah, itu yang kemudian menyebabkan pergeseran atau pergantian pekerja di bidang kasir, di bidang penyortir barang, di bidang penyediaan barang dan yang sebagainya. Itu karena bisa digantikan oleh robot untuk menyortir barang, untuk menghitung persediaan barang. Itu juga bisa dilakukan melalui komputerisasi, dan juga adanya teknologi digital e-commerce ini juga akhirnya peralihan kegiatan jual beli ke online. Mungkin itu kalau dari sisi kegiatan jual beli. Nah, yang terakhir ini ada dari kasus di mana presenter TV One pada saat pemberitaan beberapa belakangan ini itu menggunakan teknologi AI dalam
dalam menyampaikan pemberitaannya. Nah, teknologi AI ini tentu menjadi hal yang sangat viral waktu itu karena TV One juga memakai strategi untuk akhirnya banyak generasi seperti saya saat ini itu akhirnya tertarik untuk menonton berita yang mungkin kita biasanya hanya scroll media sosial, jarang mendengarkan berita. Dengan adanya pembaharuan menggunakan teknologi AI ini, TV One berharap generasi seperti saya, generasi Z itu akhirnya jadi senang dan minat untuk menonton berita. Nah, namun teknologi AI dalam bidang presenter ini yang mungkin akan menggeser profesi jurnalis dan juga pembawa berita acara juga tidak bisa sepenuhnya untuk digantikan karena lagi-lagi untuk kegiatan pemberitaan acara itu pasti akan ada jalinan komunikasi yang dilakukan. Nah, teknologi AI ini hanya dilakukan dengan adanya teknologi penyerap kayak dia ini membaca teks yang sudah disediakan lalu disistemasi dan disampaikan melalui berbicaranya dia sebagai presenter. Jadi tetap saja yang melakukan kegiatannya itu adalah manusia. Jadi di balik presenter buatan kecerdasan artifisial itu juga ada presenter asli yang memang mengisi suara di aplikasi AI itu sendiri untuk teks yang memang disampaikan dalam kegiatan berita acaranya. Nah, gimana nih teman-teman setelah teman-teman sama-sama menyimak dan sama-sama akhirnya tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang nantinya akan bisa tergantikan oleh hadirnya teknologi AI, teman-teman malah jadi khawatir, takut, atau malah jadi lebih mawas diri untuk bisa mempersiapkan meningkatkan kualitas diri teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih tahu beberapa tips atau bentuk adaptasi keterampilan kerja yang memang bisa teman-teman lakuin untuk bisa menghadapi teknologi AI yang mungkin nantinya akan semakin maju, khususnya untuk menghadapi era revolusi industri 5.0. Yang pertama itu teman-teman harus bisa meningkatkan skill teman-teman, baik soft skill, hard skill teman-teman dan juga kompetensi diri untuk bisa menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi standar pekerjaan yang memang sedang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Jadi teman-teman harus bisa paham terkait sistem dan juga penggunaan dari teknologi yang sedang berkembang saat ini itu apa. Terus teman-teman harus bisa coba dan harus bisa mempraktikannya. Teman-teman juga harus bisa mencari manfaat dan juga dampak negatif positifnya dari teknologi tersebut biar teman-teman tuh saat menggunakan nggak terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang mungkin akan berakibat fatal nantinya pada pekerjaan teman-teman. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa mempelajari keterampilan baru teman-teman, apapun itu skill baru teman-teman di luar zona nyaman atau keilmuan yang mungkin saat ini dimiliki untuk bisa memenuhi kualifikasi pekerjaan yang nantinya akan hadir dan dibutuhkan di masa depan. Kayak misalnya saya di bidang perbankan syariah, keilmuan saya di bidang akuntansi ataupun di bidang operasional perbankan syariah. Nah, saya harus bisa mempelajari keterampilan-keterampilan lain terkait akad ataupun prosedur syarat fatwa segala macamnya, itu saya harus bisa mempelajari dan memiliki keterampilan baru di luarnya terkait penggunaan atau penerapan teknologi digital saat ini untuk diterapkan di perbankan itu sendiri biar kita tuh nggak yang hanya pandai secara teori tapi juga pandai secara praktik teknologinya. Nah, yang ketiga itu teman-teman harus bisa memanfaatkan teknologi AI ataupun teknologi digital lainnya dengan memahami penggunaan dan sistem pengaplikasiannya untuk bisa membantu meringankan penyelesaian pekerjaan dengan tidak menghilangkan effort kerja teman-teman sebagai manusia yang memang memiliki nalar berpikir, memiliki analisis dalam berpikir, memiliki kreativitas, inovasi, dan juga rasa simpati, empati yang tidak terbatas oleh robotika ataupun mesin-mesin yang tercipta nantinya. Jadi teman-teman di sini tuh tidak usah khawatir, tidak usah takut akan pekerjaan teman-teman yang
tergantikan, karena pada dasarnya robot-robot yang hadir atau mesin-mesin yang tercipta saat ini itu juga diciptakannya oleh manusia gitu. Jadi ya pada dasarnya robot dengan manusia itu manusia yang lebih pintar dan yang lebih memiliki keterampilan lebih, karena manusia itu sendiri yang menciptakan robot, yang menciptakan keterampilan robot itu sendiri, dan yang mengendalikan sistem robot itu sendiri dalam pekerjaannya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang harus teman-teman lakukan di sini adalah terus meningkatkan kualitas, kompetensi, dan juga kapabilitas teman-teman sendiri untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada dan yang akan berkembang nantinya, biar teman-teman bisa sama-sama menyesuaikan dan tidak kolot, tidak kaku istilahnya terhadap pekerjaan yang selinear dengan jurusan teman-teman. Jadi teman-teman nantinya dengan keterampilan dan penguasaan skill yang teman-teman miliki yang sangat banyak itu, teman-teman bisa bekerja di bidang apa saja, tidak melulu sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya share bermanfaat buat teman-teman dan menjadi tambahan wawasan pengetahuan baru buat teman-teman yang mungkin belum mencari tahu atau belum tergugah untuk memfokuskan pembahasan terkait teknologi artifisial yang sedang berkembang ini loh. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.